Jadi jangan berpikiran mau jadi mixologi cepet-cepet, instan. Dan jangan berpikir bahwa kamu udah sekolah di sekolah mixologis terus sampai di tempat kerja kamu training, kamu cuman mau jadi bartender atau pemikiranmu dari mixologi. Itu nggak bisa. Kan bisa pakai AI. Iya, goblok aja tiap hari. Gue balikin lagi ke sono. Tapi kan pakai AI loh. Tapi gini ya, kan maksudnya proses itu kan sangat indah ya. Sangat indah, betul. Kayak Nikmatin. masih banyak yang lu harus pelajari gitu. Betul. Buat apa lu jadi mixologi tapi jenis-jenis gelas lu nggak hafal? Tapi dasarnya nggak Ada kan yang kayak gitu kan? Ada. Lu pengen jadi, lu ada. baru bisa bikin satu minuman nih? Ada Bang. Nggak, gua nggak tahu ya. Gua kan nanyain lu doang nih. Nah, Kayak squash. makanya tadi gue bilang, terus menurut lo, kalau yang kayak begitu yang lo hadapin, kan gue sering ngomong sama Riko kok, maksudnya saat lo, lo udah menang kompetisi gitu, cuman bukan serta-merta bagi gue adalah, once lo menang satu kompetisi mixologi, you are mixolog bro, gitu, maksud gue masih banyak kok yang harus dieksplor. Nah menurut lo, kalau yang lo temui case kayak gitu, dia mengaku dirinya, bro, gue bartender bro. Dan lu datang sebagai tamu kan? Dan lu itu kan? sebagai tamu. Lu datang sebagai tamu. Lu anggap aja lu orang awam, lu nggak Lu tak komplain gitu? Nah, Dan aku bilang, ya karena dia tahu. Ya dia tahu aku dia lah. tahu lo, iya. Dia tahu aku lah. Dan Apalagi tahu lu, dia salah lagi. positifnya Gimana tuh? adalah aku pikir, mungkin kamu lupa ya, aku bilang kayak gitu. Enggak, beli yang saya tahu tentang, nah ada di mana bartender itu defend. Itu ngeyel sih jatuhnya. Nah aku langsung bilang, Bukan lupa. aku langsung bilang, jangan diulangin lagi lah. Ini kita ngegibahin orang nih lagi, kita lagi ngegibahin. Ya, siapapun dia pasti akan tahu lah dia siapa. Oh, iya, Dan iya, mungkin iya, akan iya. di DM haters. Oh, Dia iya. ada haters. Iya. Ya jadi ya begitulah. Lu kebanyakan haters memang lu. Kalau Jadi, kagak di bar, nggak kagak di apa-apa. motor haters Nggak semua apa-apa. isinya. Nggak apa-apa, gue seneng dibenci sama banyak orang. Makanya gue pikir kan bukan bartender idolamu. Iya, iya, iya. Bukan bartender Ini idola. idola. Iya, 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 iya. Oh, yeah. Sip happens, drink, talk, real beat. Sip happens, drink, talk, real beat. Bukannya ngomong bacot atau ngajak ribut ya, cuman ketawa aja gitu. Gua ketawain aja, bener kan seperti itu. Dia nanya dong, kenapa diketawain beli? Kok saya diketawain beli minumnya ini kan Singapura Sling. Yang kamu buat tuh Ginsling. Iya, terus. Ya aku bukan tipikal orang yang menyalahkan dia, dan mungkin aku banyak berpikir mungkin dia lupa atau mungkin pelajarannya terlalu jauh entah kemana, dan Atau mungkin standar tempatnya kan kita nggak tahu. ya kita nggak tahu. Nah. Kita nggak tahu. Kan biasanya kan standar tempat, Iya, standar. beda tempat kan beda Benar, standar. beda standar. Bukan sih, tapi kalau emang udah internasional, standarnya seharusnya sama sih kok. Iya. bagi Dan gitu. buat beverage manager yang modern, kan, ya. gue demen sama orangnya. Nah, buat kasih tahu nih di Sip Happen, Dan, bro, teman-teman yang belajar di universitas, pastikan mereka tahu klasik koktail dan kamu tidak menuntut mereka untuk membuat koktail yang modern. Bagaimana kamu bisa bikin koktail yang bagus kalau klasiknya nggak tahu? Dan bagaimana kamu bisa mencetak orang-orang baru di bartender tanpa tahu tentang standar dan dasar yang tepat? nah, Nah, dosen. berarti kalau ini Jadi gini. Stop. Adikku adalah salah satu korban di salah satu company. Dan beverage manajernya nanya gini, kamu diajarin apa aja di universitasmu? Oh, saya diajarinnya bikin klasik koktail. Kakak saya juga menekankan saya untuk tahu klasik koktail dan tahu dasarnya semua. Wah, kamu old banget deh. Fuck you. Vodka, a smooth blend of wheat and molasses. Akhirnya aku marah kan, aku bilang, Pedas ya. nah, aku bilang, kok begitu ya? Kamu tuh harus tahu SUPI, harus tahu ABC. Adikku bilang, ya saya tahu, tapi yang diajarkan oleh guru ataupun dosen saya serta kakak saya lebih ke klasik koktail. Oke. Klasik itu. Oke deh, gue tanya sama lu deh. Gua tanya sama dia aku. 10 koktail vodka. Oke. Bisa nggak jawab? Iya, bisa. Apa?
Harus gue jawab sekarang nih. Harus. Ini kita nggak nyambung sama AI-nya nih nanti nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sepengetahuan. Oke, kayak Kapiroska, abis itu Cosmopolitan, abis itu base vodka ya, pokoknya pakai vodka ya, ada klasik martini ya, vodka origin, whatever. Oke, lu tahu kan? Ada bartender, tahunnya cuma 3. Heeh. Cuma 3 doang. Oh, terus? Padahal dia nggak jawab screwdriver, Iya, ada pakai screwdriver. encoder. Nah. Terus turunan Echo. dari encoder itu jadinya apa? Jadinya Cosmopolitan. Dari screwdriver Happy Wall Banger, tambah ini. Nah, itu kita. ngerutin ke Itu. sana. That's root. Betul. Oh, roots-nya ya. Betul sih, betul. Berarti klasik cocktail itu sama dengan international cocktail mereka udah ada standarnya ya? Betul kan? Udah lama banget lagi. Iya ya. kan, maksudnya Dari- gue tahu ada international cocktail yang kayak Iya. yang emang udah ada tuh daftarnya dari dulu. Ya gue nggak tahu siapa yang pencetusnya, tapi emang udah ada nih di bar nih kalau misalnya lu kayak B51, B52, B53 itu kan Nah, internasional iya, kan? internasional. Itu international cocktail. Iya. Singapore Sling juga udah termasuk Internasional. Itu kan Long dari, Island. Internasional. itu kan Internasional. basicnya dari gin sling. Iya. Terus Iya, ketemu sama Dom, ketemu sama Cherry Liquor. Jadinya Singapore dibuatlah di hotel Iya. yang di Singapura. Karena setahu gua, ini yang gua tahu ya, gua nggak belajar tentang bartender, tapi setahu gua, setiap minuman, setiap koktail, selain lu belajar tentang resipinya, bahannya, itu juga pasti ada sejarahnya. Ya, Iya, dan iya. aku harap adanya AI ini buat kamu lebih bijak lagi dan lebih pintar lagi seharusnya. Nggak, kalau lu ngulik AI, emang AI tahu root begini nih? Dia tahu, aku udah cek. Masa dia tahu? Dia tahu. Nah, ini dia penggunaan AI Dia itu based tahu. on prompt. Iya. Lu kalau prompt lu bener, Dia tahu, valid bro. infonya. Bahkan dia tahu lu bisa, bro. Gue buat amaretto Theo kayak gitu. Iya. Dia tahu, Dia tahu, Theo dia ini tahu. karena Iya. semua data kita sudah ada di dalam AI. AI. Nah oke, sekarang gua ngomongin lidah digitalnya AI. Nggak ada lidah digital. Loh, kan dia kan ngehimpun semua rasa minuman, bro. Dia hanya menebak aja. Enggak, dia ngehimpun semua rasa Betul, minuman. betul. Mungkin vodka rasanya begini. Iya, rasanya iya, begini. iya. Semua dikumpulin jadi satu. Betul. Apa yang sudah diposting oleh Apa yang orang-orang. diposting sama orang-orang, dia ngumpulin data-data. Abis itu tiba-tiba kita ngetik, buatin gua turunan Long Island yang twistnya rasanya gini. Bisa, gini. bisa. Ya, abis itu jadi nih, Jadi. jebret, gitu kan. Ya, tapi lu buat sendiri. Enggak, maksudnya sebelum gua buat nih. Rasanya udah ditentuin sama AI-nya. Iya. Cuman kan kembali lagi lu harus pastiin. Kan? Nah, kalau kayak lu bikin menu, kan lu ngawang-ngawang rasanya nih. Anjing, ini kalau ini ketemu ini, oke sama Rosella, tiba-tiba gua masukin cinnamon, ini ada vodka, Kan udah berarti ada- rasanya baunya begini. Ah, Menurut itu gua- bisa nggak maksud gua? Maksud si Theo tuh AI itu udah tahu rasanya dari mana Itu. ya? Dan bagi gua, dia kan ngumpulin data, bro. Data flavor bounce jadi. Iya, bukan bitterness yang Iya. lewat lidah gua. Iya. Nah, Asap itu- sourness yang lewat Iya. lidah. Nah itu makanya Oh. harus ada human control, Human ada human control, touch. human Kalau nggak ada human touch, ya Muncul. lu akan baca aja hasil based on AI. Iya, jadi kayak deskripsi aja kita baca Betul. gitu. Iya, betul. Tanpa kita tahu, tiba-tiba minumannya pahit banget. Iya. Kayak yang lu bilang apa rasanya? Iya kan? Hancur. Kayak kecoa mati. Kecoa mati bener. Lu pernah- Jadi dia lu dia buat Kecoa. Lu pernah makan kecoa? Lu gila. baunya. Nggak apa-apa, proteinnya tinggi, bro. Enggak, tapi gini. Kecoa Jadi apa? dia Kecoa campur tinggi. whisky dengan lime. Bener nggak menurut lu? Oke, whisky sour. Gua nggak tahu ya ujung-ujungnya juntrungannya kemana. Ya, Ya, Whiskey lime, oke, whiskey lime. Iya, iya. Lime apa lemon? Lime. Lime. Sitrusnya kan berbeda kayak Iya, gitu lah. sitrusnya emang berbeda, Dan dia oke. percaya itu gitu. mungkin dia pikirannya, jadinya whisky sour nih. Oke lah. Dia gitu. Tanpa dia ngerasain, bener gak sih? Gua bilang, Ya, Kecoa mati. Iya. ya gua nggak tahu ya. Iya enggak maksudnya. Ya kan AI. Whiskey sour kan nggak harus pakai lime. Iya, Pakai ini juga bisa. Oh. Tamarin. Bisa Asam juga. asal memang basicnya asam dan sekali lagi ya kita harus tahu lah basic Iya. asamnya itu kemana nih larinya. Ya makanya tadi. Seru banget ini obrolannya. Tadi kan makanya gue bilang, ini gak tahu tiba-tiba dia nebaknya, wah kalau gini berarti gue bayangin rasanya whisky sour nih gitu. Terserah, terlepas dari bahannya apa. Iya. Yang penting ada whisky sama asem. Asam-asam. Gabung Ya, aja udah. Yang asam-asam juga. Bau ketek juga asam Yang- karena itu whisky sour. yang seharusnya yang bisa kita simpulkan ya kembali lagi lu boleh pakai AI. Kita nggak bisa menolak yang namanya perkembangan Oh teknologi. kira lu sadar begitu?
Ya aku menyadarkan diri. Menyadarkan diri Karena aku adalah- nggak bisa idealis dengan menolak AI karena udah ada Udah ada, semuanya udah ada. dan itu udah terjadi. Gitu. Nah, lu Dan- mau edukasi nggak? Once lu ketemu kayak gitu lagi. Iya pasti edukasi. Iya. Itu benar. Dan aku pun mengedukasi diriku sendiri. Ya oke ya, amin lu ketemu orang, lu kan dari karena perpaduan gabungin sesuatu adalah pemikiran lu yang ditempa sama proses. On the spot bro waktu itu edukasinya. Oh gitu. Makanya kompetisi itu berhenti selama 38 menit untuk lu ngasih untuk tahu ngasih mereka. tahu. Wow. Gua kembaliin ke mereka, selama masih ada waktu, kamu urutan nomor berapa, kamu tolong cek dulu bahan-bahannya, testing Taste-nya. dulu, baru kamu datang untuk Berkompetisi. berkompetisi. Saya bilang seperti itu. Jadi ya udah, mereka sambil menunggu itu, mereka langsung ke bawah, kemana ke barnya mereka masing-masing. Karena di situ ada 4 outlet, mungkin mereka racik-racik dulu di sana. Ya yang awal-awal ya sudah terlanjur. Oke. Abis itu dia kayak tadi lu bilang dia masukin prom nih. Kan dia baru tau AI sekarang kan. Dia masukin prom. Promnya dia keren nih. Oke. Gua mau bikin koktail turunan ini dari ini, bahannya tambahin dikit, rasa lokal bla bla bla, mungkin ada bawangnya bla 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 bla. Dibikinin sama AI. Seret. Lu R&D. Iya kan gitu menurut lu Asli. nih. Menurut lu R&D. Iya. Set. Kok rasanya hancur ya? Abis itu lo R&D dikit, tapi dengan bahan yang sama dikasih sama AI. Mungkin kuantitinya lu kurangin. abis Iya, itu kalau mau rasanya seperti itu begini. wajar aja sebenarnya. Ya abis itu lu akhirnya accept gitu sama keadaan kayak gitu. Kalau gua nggak mau, Sama sekali lu nggak mau. gua rubah. Jadi Totally? nggak totally, mungkin dari 100% 40%. Lu Rubah. rubah 40%. Gua Lu rubah. rubahnya gimana? Maksudnya contoh kecil perubahannya. Semisalnya, oke, dia kasih bawang goreng, ya udah. Ya. Mungkin aku bawang gorengnya aku goreng pakai coconut oil. Oil. Untuk ada sensation flavornya. Terus misalnya nih, oke, gin terus infuse sama bunga sandat. Oke, nggak langsung. Oke, bunga sandat terus gua infuse aja sama bunga sandat nggak. Mungkin bunga sandatnya harus dikeringin dulu, dites dulu mana perbedaannya antara bunga sandat yang fresh atau yang bunga kering. sandat yang sudah kering dijadikan teh. Ya itu. Terus nggak hanya bunga sandat aja, mungkin dikasih beberapa cinnamon atau apa. Nah, seperti itu. Oh, Jadi berarti lu masih terima AI itu as a assistant lu aja kan? asisten. Asisten. Bawahan gua lah. Iya, asisten bawahan. Bawahan dia, Jangan sampai bawahan AI yang kontrol lu. Janganlah. Iya. Gila. Keren sih. Cuman kan di luar sana emang yang terjadi buktinya. Billie Jeans, not my love. Gitu kan. Tapi kan di luar sana kan sudah terjadi. Sudah terjadi. Jadi kira-kira pesan-pesan lu untuk teman-teman Shipers yang emang yang Shipers yang pada nonton ini untuk case yang kita bahas hari Oke. ini kan segokil ini nih. Sip Happers, buat teman-teman semua, saya memang bukan lagi bartender behind the bar saat ini, tapi saya menolak tentang kalian yang menggunakan AI 100% untuk membuat mahakarya koktail kalian. Harapan saya adalah, ya itu mahakarya men, Mahakarya, betul. itu mahakarya men, ya dan itu mahal. Benar. Itu mahal. Benar. Tapi terkadang karena terbentur oleh kehidupan dan bisnis, ya itu dimudahkan jadinya ya kan. Ya, biar masuk barangnya ya kan kita buatin. Oke kembali. Jadi kalian Aduh, boleh. dia ini nyerempet-nyerempetnya. Bangke orang. Jurang juga nih. Iya, makanya. Oke. Terus Jadi kita nggak bisa menolak kemajuan teknologi, tapi kita bisa menolak menjadi bodoh. Menolak untuk menjadi bodoh. Artinya lu nggak mau terkekang aja gitu. Biar Enggak, Let your brain kita harus free. pintar-pintar memilah mana yang baik untuk digunakan dan mana yang tidak baik untuk digunakan. ya sama kayak smartphone aja bro. Lu Iya sih. be a smart people using smartphone. Ya. Dan adanya smartphone dibandingkan saya yang dulu pakai BB udah Monokrom, smart ya? BB itu kan smart. monokrom. monokrom ya. Jadi jangan cuma buat nonton TikTok, lihat susu yang besar-besar, ataupun buat cewek-cewek yang ngelihat cowok-cowok yang ganteng. Susunya susu UHT kan yang besar. Susu UHT yang seliter kan. Pasteurisasi lagi, pasteurisasi. Yang seliter kan gede tuh. Jadi pastikan buat mencari celah untuk kemajuanmu di masa depan. Keren. Bacu. Dewa. Terus Ya. abis ini apa lagi langkah lu setelah AI lu ini? Gue tahu udah banyak kontroversi di luar sana. Pasti ke lu ya.
status lu aja udah dikomenin kayak gitu. Sampai gue bisa komen ke dia gara-gara Ya. keren anjir. Ya Gitu. walaupun aku dihujat, Dihujat. sering bikin konten yang nyeleneh, cuman sebenarnya itu just konten. Jasa konten. Mengingatkan bahwa kita tidak boleh lupa dengan dasar. Oke. Ya walaupun gue paling dihujat karena gue masukin long bar spoon ke dalam mulut. Iya. Itu sebenarnya adalah salah satu cara gue untuk menarik perhatian kalian. Untuk apa? Untuk apa ya? Untuk melihat konten gue. Oh lu butuh exposure Sampai selesai, juga. betul. Lu butuh exposure juga. Ya itu kan cara gue untuk menggunakan sosial media dengan bijak. Nggak, itu berarti bahasanya lu salah tapi dibenarkan gitu nggak? Ada yang salah dibenarkan, ada yang salah dihujat. Tapi dia kadang orang itu nggak baca apa maksud apa namanya deskripsi dari Captionnya nggak dibaca. Captionnya nggak dibaca, Caption bro. Langsung sikat aja Langsung disikat komen-komen. aja, padahal Kagak literasinya emang kurang kadang-kadang orang kita. Jujur apa gitu? Ya, jadi gini, jadi kadang literasinya juga kayak gini. kurang. Jadi saya cek lagi. Ini padahal sudah diterain beli koktailnya barnya di mana dengan di mana. Terus nanya lagi, ini lokasinya di mana beli? Iya, itu kan makanya gue bilang literasi atau kemampuan orang, maksudnya untuk Indonesia lah, gue mau Iya. ngomong Indonesia lah. Kadang-kadang emang nggak baca dulu, yang penting ngehujat aja dulu. Ngehujat aja dulu. Begitu dia baca lagi, Iya. ih ternyata salah gue. Jadi lebih seneng yang namanya menghujat. netizen kan maha bener bro. Bener ya. Iya maha bener udah. F Vodka, a smooth blend of wheat and molasses. Thank you, Sip Happen. Orang Yang ada ngehujat gue DM ya. ini gue senang banget Pak Cudewa hari ini dia datang ke sini satu untuk mengedukasi kita Iya, dan yang kedua untuk klarifikasi. Bentar lagi si Pepen udah kayak podcast Banyak banget yang orang-orang. ngehujat gue. Gue mau jawab keras, aduh nanti gue jadi masalah lagi. Gue mau jawab soft tapi omongannya keras juga. Ya udah. Cuman gue takutnya gara-gara lu sekarang klarifikasi di sini, jadi tadi Depen lama-lama jadi tempat klarifikasi orang. Yang mereka malas Di skala bartender ada di skala bartender ada masalah apa, Iya. ada problem Iya, apa? Pak. Gua mau Teh, curhat dong. kita ini yuk si Pepen yuk gue mau klarifikasi nih gitu. Klarifikasinya lah. Jadi nggak apa-apa, tapi kita Dan sedang dan satu lagi buat semua bartender di Bali, kita jangan pernah memposisikan dirimu ada di atas, jangan juga memposisikan dirimu ada di bawah. Karena kita duduk sama tinggi, berdiri sama Salah. Lu yang bikin Salah. Lu yang bikin. Duduk Ini sama ini, rendah. duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. tinggi. Ya, jadi gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah merasa menang kompetisi dan segala macam, tolong diedukasi timnya. Ya, terus buat teman-teman yang sedang menggiatkan sebuah komunitas, tolong dirangkul semuanya. Jangan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Berlanjut di Sip Happen kedua. Dulu. Ya. Kagak. Jadi kita masih punya berapa menit nih? Kan lagi bahas kok dia kan juga bekas asosiasi dia juga termasuk himpunan bartender Indonesia sendiri dia kan. Oh iya, dari KBI juga ya? Iya, habis itu dia sekarang bikin asosiasi dia banyak kok. Enggak ada asosiasi lagi. Asosiasi cuma Ormas. Asosiasi itu ada Ormas dulu. ada HBI dan tetap dihormati ya. Kalau komunitas banyak sekali ada komunitas dan saya harapkan bartender Bali tidak ada perpecahan. Nah, jadi pertanyaan gue adalah sebelum kita tutup ini, lu kan punya banyak ide-ide yang akhirnya lu cetusin ide-ide liar lu cetusin ke banyak event bartender yang anti mainstream, Iya. ya kan anti mainstream. Dan itu kan banyak teman-teman dari Sipers mungkin juga belum tahu. Kita ide-ide ternyata main behind acara-acara ini sebenarnya adalah lu. Ada banyak, bukan gua aja. Iya, oke, let's say ada Salah banyak. duanya ada. Salah dua deh. Salah duanya karena itu ada yang kujalanin. Ya karena kalau salah tiga kan di Jawa Tengah. Bro. Jadi pertama adalah adanya bar takeover yang membuat orang banyak bosen dengan event tersebut dan akhirnya aku bikinlah kombinasi dari beberapa kompetisi yang memang dijalankan mungkin oleh brand besar juga tentang speed challenge ataupun classic cocktail challenge itu aku tuangkan di dalam event namanya dulu UFBC atau United Fight Bartender Club. Nah, tapi aku Jadi bartendernya fight nih. bartender fight. MMA dia. Jadi bartender itu Muay Thai. fight atas skill dalam artian bagaimana mereka bisa menjual koktail mereka semaksimal mungkin
dengan produk yang kita siapkan, yaitu adalah produk lokal. Terus di dalam event tersebut ada speed challenge yang dimana membuat mereka untuk berpikir bahwa gimana cara kita untuk bikin koktail dengan tepat measurement, tapi koktail bisa di-serve dengan baik. Nah itu keren, eventnya berjalan dan akhirnya karena kebentur gua harus fokus pada brand dan akhirnya itu aku tumpahkanlah ke salah satu event yang namanya The Big Shake Up. Itu kombinasi dengan Bojes dan saya lanjutkanlah kepada Bojes. Nah, karena jiwaku adalah Dan sampai sekarang masih jalan. masih jalan. The Big Shake Up-nya jalan aja. The Big Shake Up jalan, GBC aku turunkan. Aku take down. Jadi The Big Shake Up jalan itu supaya tetap bisa dijalani oleh semua orang. Dan yang kedua local roots. Local roots ini yang tadi aku bilang. Jadi kita akan membuat teman-teman bartender lebih mencintai produk lokal dan tidak lupa dengan klasik koktail serta dasar dari koktail tersebut. Keren. Lu Baju. masih mau nanya apa dia nggak? Gua udah terjawab semua sih. Oke, lu udah tahu. Ini pertanyaan gua terakhir nih ya. Oke. Dan satu lagi, aku tidak mau bersaing dengan siapapun. Jadi buat event kemarin yang Ini klarifikasi beneran dong. bukan. Jadi ada yang bilang ini A, ini B, ini C. Oh, gitu. dia meluruskan. Iya, ini melurus. Ya klarifikasi namanya. Enggak, bukan meluruskan, tapi menegaskan bahwa event yang kami buat tidak untuk menaikkan nama seseorang ataupun nama si pembuatnya. Tapi event yang kami buat adalah untuk kalian semua. Oke. Makin Kalian banyak harus event makin seru bukan sih? Ya. Tuh. Nah, terus sekarang gue tahu jiwa lu masih bergejolak. Kayak tadi kita behind the scene ini gue udah ngobrol banyak sama dia. Gimana sih? Maksud gue, lu tuh sebenarnya masih kepengen untuk tampil gitu di ya acara Iya, bener. main di kompetisi, main Bener. di ini. Cuman sekarang beban berat lu adalah bukan beban berat sih sebenarnya bagi gue adalah Tanggung jawab. ya. Tanggung cuma jawab. lu lebih punya tembok aja sekarang. Ya, gitu. tembok. Dan tembok lu sekarang adalah Brand. lu gitu loh. Nah, gimana kira-kira seorang Basudewa yang emang seliar itu dulu, panggilannya Sampi, Bang. Sampi. Oh, panggilannya Sampi. Kalau Bang. orang Seliar baru itu dia. manggil Atu Nyoto. Atu Nyoto, Berarti itu ya. teman baru. Teman baru. Tapi kalau yang udah lama makanya gua bilang Sampi. Sampi itu Nah. kayak karena dia dulu seliar itu Iya. gitu loh. Nah, terus gimana? Maksud gua kayak gua harus Cara aku bisa mencurahkan kreativitas Lewat AI? lewat sharing dengan orang yang aku percaya. enggak Mas, sharing doang. Sharing terus Terus keinginan lu untuk di atas stage tuh? keinginan untuk di atas stage kalau ada kesempatan boleh lah. Salah satu orang yang lo percaya mau sebut nggak namanya di sini? Boleh. Ada. Enggak apa-apa, kita bebas Apa? mengatakan ada Bebas. titit enggak ada gua. Enggak. Jadi gini, orang yang saya percayain tuh ada Krishna Jack. Jadi iya. orang yang Juragan kos-kosan tuh kan. Iya tahu gua. Juragan jadi kos-kosan. saya tidak pernah mendidik dia, tidak. Kita sharing dan kita punya tujuan yang sama dan local roots itu ada di antara kita. UFBC pun ada di antara kita. Jadi Jack orang yang bisa aku ajak untuk berdiskusi. Oke. Saya tidak pernah mengajarkan dia, cuman saya hanya menyarankan dia dan mengembalikan kepada dia bagaimana cara dia mengeksekusi. Oke, seperti biasa ritual di Sip Happens karena si Bacudewa sudah menyebutkan nama Krishna Jack. Kita datangkan langsung Krishna Jack. Jack yang itu. Yang datang Jack yang itu. Yang brengosan, yang kumisan. Krishna Jack, Jack, habis itu Bojes, ya banyak. Iya, Banyak iya. yang dan dari mereka lah aku bisa kayak tolong lanjutin, tolong kasih tahu anak-anak jangan lupa dengan klasik koktail segala macam dan harus ditegaskan lagi bahwa kita boleh ngikutin modernisasi tapi tidak boleh melupakan standar dari klasik koktail. Roots ya. Roots So ya. berarti lu tetap punya keinginan lah di stage itu ya. Kalau untuk keinginan di set, ya, gua pingin nurunin orang-orang yang kepalanya agak tinggi baru menang kompetisi sekali 2 kali gitu loh. Dan Kita mau closing ditinggiin Dan- lagi. Capek dan mau sekali-sekali boleh lah kita kalau suatu hari bisa satu panggung lah ya buat kalian yang lagi ada di atas udara itu ya kan. Itu pasti lu bakal cerewet abis tuh. Harapanku jangan pernah sombong. Mantap. Berarti tipikal lu tuh udah bukan di atas stage bro. Tapi lu orang yang menilai orang yang di atas stage. Judging. Gue juga seneng dinilai sih.
Walaupun penilaiannya netizen itu balik dulu semua jelek-jelek banget ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Ya, sebagai pengendalian diri untuk mendewasakan kita semua. Oke, berarti case close sama AI nih? Case close dengan AI, Tapi masih dendam. gua dibohongin cuy. Gimana Oke. sih dibohongin gitu? Ya udah begitu aja udah. Ya udah, gimana? Iya udah Ya. terlanjur ada juga kan. Boleh pakai AI, ingat di copy, R&D ya, dimodifikasi. R&D sendiri ya. Betul. R&D by Jangan yourself. 100% lah. Iya. Rugi. Orang tuanya bayar kuliah mahal-mahal. Oke, berarti kan kalau gue bisa dapat benang merah dari pembicaraan kita tadi, walaupun sedikit kita agak Nyeleneh, benang ya. merahnya adalah apapun kemajuan teknologinya, Bijak lah. Lu, Tapi gua nggak ngetes lu ya tadi nanyain koktail enggak, cuman agak apa? ya gua Gua. gua seneng. Iya. Gua seneng. Jadi seorang Amarito Theo gitu tetap ingat. Iya, Tetap ingat karena kan itu sudah menjadi darah kita. Iya, men. iya. Ya kalau di Tore itu yang Iya, keluar iya. vodka kan bukan darah. Jadi maksud gue benang merahnya tadi adalah semaju apapun teknologinya yang sekarang, Bijak lah. manfaatkanlah lebih bijak. Manfaatkan gitu. dengan bijak. Which is kalau itu harus ada sentuhan human touch-nya, Human touch-nya. ya lu harus hadir di situ. Dan gitu. harus tahu dasarnya juga. Iya, itu iya. human touch-nya kan ke sana. jadi- Local roots-nya harus ingat itu. Iya, jadi khususnya ya apalagi ini baru di minuman ya, belum makanan tiba-tiba orang Belum bikin nasi makanan. goreng pakai AI kan bisa aja bro, Bisa. apa dirasain. Nasai goreng namanya. AI, nasi goreng. Nasai goreng. Nah, jadi kan- AI-nya itu. jadi benang merahnya gunakanlah teknologi yang ada, even itu AI atau apalah dan Iya. sebagainya sebagai asisten lu aja. Jangan sampai nguasai pikiran lu. Gue demen sih sama pikiran dia karena Mantap. karena dia bilang adalah ya kenapa lu bunuh kreativitas lu harus pakai AI? AI itu bantu aja gitu loh. Bener. Nggak harus ngebunuh Asisten di bawah lu lah. F Vodka, a smooth blend of wheat and molasses. Ntar lu, gua di luar ini nih, di luar prediksi BMKG ya. Iya di luar prediksi BMKG hari ini. Hujan. Minum dulu tadi. Ada thank sedih you. di Minum dulu. bawah Oke. hujan. Bisa kayak gitu ya, dari ada titik-titik jadi ada sedih ya. Cheers. Iya, Thank you ya. Lanjut kita lagi kita. Sip, have fun, Iya, nyetot. nyotot. Karena kita tuh drink, talk, repeat. Minum, Oke. ngobrol, Ulang ulang-ulang lagi terus. Jadi gitu aja. Nah. Itu siklus. Gue pengen tanya nih, ini kan, gue kan awam nih ya di dunia kalian ya. Dunia kalian. Iya maksudnya di dunia kalian. Sekarang kan dunia bartender. kita. Iya dunia kita. Intinya kita. Gue mau ngomong tentang kompetisi nih. Kan kalau misalnya nih kompetisi biasanya diadakan oleh sebuah brand. Betul. Nih akhirnya biasanya kan brand-brand tuh banyak bikin kompetisi atau apa. Nah itu penilaian sebuah penilaian sebuah kompetisi. Apakah pengaruh nggak sih kalau kayak misalnya nih selain lu koktailnya enak, terus efisiensi waktu dan semua kategori penilaian sama nih tergantung ada nggak kayak misalnya gue punya outlet atau gue punya kampus atau apa, gue ngirim anak gue nih, outlet lah gue outlet, terus gue ikut kompetisi di brand itu, terus habis itu di outlet gue pakai brand itu banyak banget nih. Loyal sama brand. Loyal sama brand. Oke. Gue pakai brand itu. Mungkin nggak anak gue juara? Jangan berharap. Oh ini S lu orang brand ya? Nih, S lu ini kan orang brand. nih kita tanya langsung. Iya, Gue pengen tanya jangan langsung. berharap. Kan lu kalau orang yang ada di brand juga kan. Maksudnya, apakah itu menjadi salah satu faktor? Jangan pernah berharap. Kenapa? Kan gue loyal nih. Jangan pernah berharap. Kembali lagi ke orangnya. Nah, Yang peserta yang ikut kompetisi. oke. Jadi yang pernah aku bahas nih. Lagi. Apalagi nih? Seneng banget. Apalagi? Lu selalu penuh surprise bro. Mohon maaf buat penonton Sip Evans. Seneng banget gua di Sip Gue udah Evans. tahu. Enggak kan, ya. gue kan Iya, penasaran tahu. aja siapa Iya, tahu. iya, Kan iya, mungkin betul. ada kategori Ada. itu kan. Jadi ada cerita nih, ada cerita. Cerita apa? Isu-isu yang terdengar di Luaran peredaran sana. BMKG hari Iya, ini. Lagi hot. Dan setiap ada kompetisi pasti ada yang datang beritanya. Oh iya. Iya benar. Jadi mungkin dulu kompetisi ada beberapa brand
mungkin yang bisa dibilang semakin kamu loyal dengan brand tersebut, Iya. kamu akan bisa mendapatkan sebuah kesempatan menjadi pemenang. Oke. Ada seperti Berarti settingan dong kalau kayak gitu. ya bisa dibilang. Settingan. Oke. Bisa. Terus yang kedua adalah, dan ada juga brand yang memang tidak menganggap bahwa sebesar apapun loyalitas yang terjadi di dalam sebuah bisnis antara distributor dan customer, itu nggak semuanya yang semakin loyal akan jadi pemenang. Nggak. Itu kembali lagi, the competition is competition, business is business. Oke. Jangan digabungkan antara kompetisi dan bisnis sampai di mana kamu berharap aku menggunakan produkmu yang banyak dan aku tidak bisa jadi juara. Itu. Nah, gue balik lagi nih POV-nya. Gue balik nih POV-nya. Bagaimana kalau misalnya gua memakai brand itu banyak, terus abis itu gua kirim anak gua, ternyata anak gue emang jago, juara, POV orang lain akan bilang, ah ini pasti karena dia pakai Brandnya banyak nih. gitu. Nah, itu gimana tuh? Semua orang punya perspektif. Oke. Semua orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Yang penting kan kembali lagi ke diri sendiri dan kembali lagi ke outlet itu sendiri. Ah. Kalau memang kamu memiliki kualitas, ya kamu pantas. Bahasanya keren, memiliki kualitas. Dari kualitas, lu Emang pantas. kamu pantas. Betul. Oke. Jangan sampai kamu harus bersedih hati, kamu sudah pakai produk tersebut banyak Banyak. di outlet, terus kamu ngemis gitu mau jadi juara, Jatuhnya ngemis tanda kutip maksudnya. jatuhnya mengemis. Ya, maksudnya gue bilang, makanya gue bilang kalau misalnya seandainya itu terjadi, berarti Iya. settingan dong. Iya. Makanya, jadi pemikirannya adalah mau jadi juara atau mau jadi bartender yang berkualitas dan pantas. Karena juara belum tentu berkualitas. Belum tentu. Wah, iya lagi. Makanya yang tadi aku bilang, dia pernah ikut kompetisi tapi dia lupa sama klasik koktailnya. Iya, benar. Jati dirinya dia lupain gitu. Iya lagi. Iya, Nah, iya, iya. itu tuh. Berarti nggak ada jaminan ya berapa, maksudnya lu loyal sama brand dan Iya. sebagainya, lu ngirim orang, Betul. even lu ikut sendiri, Even- lu tuh menang gitu. Ya, even lu udah punya kualitas dan pantas dan seolahnya brand tersebut menunjuk kamu untuk menjadi orang yang dipercayai, yang biasa dikatakan sebagai brand ambassador lah. Oke. Setelah menang, habis itu terus kamu jadi brand advokat lah. Ya, itu wajar-wajar Oh, aja. itu sehat tuh. Brand avokat. Avocado. Aduh. Jadi itu wajar-wajar aja brand menunjuk kalian karena kalian sudah memiliki kualitas standar yang pantas. Oke. Nah, tapi banyak nih tanda tanya nih. Nah, apa itu tanda? Apa itu? Gue yang nanya ke lu. Isi cerita dia begitu semua. Nah, jadi Kenapa tuh? aku tidak mau kayak apa ya dibilang ya? Aku tidak mau menjibir ataupun ngegibah. Iya. Cuman kenyataannya adalah tolong jaga nama baik dengan posisi atau kalau bilang jabatanmu Jabatan. sebagai brand ambassador, brand advocate ataupun brand development. Oke. Kalau memang kamu bukan dari orang yang menang dari kompetisi atau orang yang sering ikut kompetisi atau memiliki knowledge yang lebih, tolong kejarlah jabatanmu itu dan jaga dengan baik. Jangan sampai ini isunya yang diperedaran, kamu jadi brand ambassador dari brand A, B, C, tapi kamu tidak mengetahui dasar dari brand yang kamu Bawa. tanggung jawabkan tersebut. Apa pertanyaan ke gua tadi? Gua mau nanya sama gua. Gue jawab. Dia yang nanya, dia yang jawab. Emang gini, makanya dia mancing kerusuhan kadang-kadang. Ya, bukan mancing kerusuhan, cuman buat teman-teman mungkin yang lagi nonton dari The Friends of Ship Happen, Iya. Oke. Asik. Kita punya nama baru lagi, The Friend of Stephen. tolong pertanggungjawabkanlah jabatanmu sebagai brand advocate ataupun brand ambassador. Dan saya pun saat ini sebagai trade marketing manager pun terus belajar karena saya masih ada di lingkungan
tersebut. Masih mengedukasi, berharap orang untuk belajar lebih giat lagi dan lu juga masih belajar ya. dan aku pun masih belajar. Kalian nggak apa-apa. You correct me if I'm wrong. And touch me if you can. Me if I'm wrong. Nggak apa-apa. Seneng banget kalau Jaksel banget lu ya. So jadi emang ada fenomena-fenomena kayak gitu ya. Nggak maksudnya tiba-tiba kita nggak pernah lihat orang dia ikut lomba atau kompetisi tiba-tiba di skena marketing sekarang tiba-tiba muncullah nama itu gitu. Karena kadang-kadang yang gue lihat juga kayak beberapa orang yang sering ikut kompetisi walaupun dia nggak juara tapi dia bisa jadi untuk ngebawa diri jadi iya, orang, jadi bahkan orang, jadi brand betul. ambassador dan lain-lain. Betul. segala macam. F Vodka, a smooth blend of wheat and molasses. Nah sebenarnya perbedaannya jadi tugas lu apa sebenarnya sekarang kalau lu berarti bukan brand ambassador nih. Gue sales. Lu lebih ke sales. Lebih ke sales. Karena apa? Gue masukin barang dengan keahlian gue. Iya, I know. Wing Chun. Jadi saat ini aku sales dan memberikan servis yang terbaik untuk customerku dari keahlian yang aku miliki. Entah itu dari selling knowledge, terus membantu untuk menggunakan produk sebijak mungkin ataupun sebaik mungkin agar bisa terjual di market mereka. Iya. Aku nggak peduli tentang tentang jabatan, tapi yang aku peduli adalah isi kantong. Kejepit. Ujung-ujungnya ke sana. Karena dapur harus tetap Siapa ngebul. yang mau dibantah kalau Dan, ujung-ujungnya ke sana? dan satu lagi pesan-pesan yang aku pengen sampaikan buat the friends of It Happens. Dia sendiri yang Punya lagi kita ya. Suka-suka Dia dah. Jadi buat siapapun yang suka ikut kompetisi harus lebih membesarkan mental dan siap untuk menerima kekalahan. Iya. Kenapa? Karena kalaupun kamu kalah, itu adalah kegagalan yang tertunda. Itu kata orang. Kata orang. kesuksesan yang tertunda. Oh iya, kesuksesannya. Gagal udah gagal itu. Anjir. Ini gara-gara gue harus ngomong bijak kamu. Belum. Nah, jadi kalian adalah semut hitam di Bergelombol. antara God bless. semut Semut hitam. merah yang banyak. Jadi tetap jadi diri sendiri, tetap ikut kompetisi untuk menunjukkan kreativitas dan apapun yang sudah kalian lakukan behind the bar dan berbesar hati jika kamu belum menang atau beruntung dan berkecil kepalalah jika kamu Sudah sudah berhasil. Wah, nggak imbang tuh badan sama kepala tuh. Ceselo. Yes. F Vodka, a smooth blend of wheat and molasses. Mantap, thank you Baju, waktunya keren Sip banget. Happens, nyotot! Yoi! Ulang yang kompak. 1, 2, 3. Sip happens. Nyotot! Yeah.